Ibu yang pimpin. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Eliza Maliasari, Hadir, Bu. Hadirkah? Ibu. Baiklah, hadir semua ya anak Ibu. Ya. Ini mejanya dirapikan terlebih dahulu. Tadi pagi udah piket belum? Sudah. Ben. Itu tapi kok masih ada sampah? Diambil dulu sampahnya. Ada ikan, Bu. Baiklah, terima kasih Eliza. Ya. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara sholat berjamaah. Minggu kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai sholat juga. Sholat apa minggu kemarin kita pelajari? Sholat wajib. Ya, sholat fardu. Jadi minggu ini kita akan mempelajari tentang sholat berjamaahnya. Kemarin kan sholat fardu yang sendiri-sendirian. Ini yang sholat berjamaah. Sebenarnya kita ini sudah sering melakukan sholat berjamaah ini. Sholat duha sama zuhur kan kita sholat rame-rame kan. Nah, itu dinamakan sholat berjamaah. Nah, jadi agar lebih paham lagi, agar tidak salah kita untuk sholat berjamaah, jadi kita akan membahas tuntas lagi mengenai tata cara sholat berjamaah agar tidak keliru lagi anak-anak. Ya, Bu. Nah, dari pembelajaran tata sholat berjamaah ini, anak-anak ibu sekalian diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi apa itu tata cara sholat berjamaah, ketentuan-ketentuannya bagaimana, dan dapat mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Nah, di sana anak-anak ada gambar ini, contoh dari sholat berjamaah di kehidupan sehari-hari. Itu ada imamnya, ada makmum laki-laki dan ada makmum perempuan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, Ibu akan membahas mengenai pengertian sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah ini adalah sholat yang dikerjakan 2 orang atau lebih. Nah, di sana ada pemimpin yang kita sebut imam, dan ada juga pengikutnya yaitu makmum. Untuk hukumnya, sholat berjamaah ini beda dengan sholat fardu kan hukumnya apa anak-anak? Wajib. Nah, wajib. Nah, kalau sholat berjamaah ini hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi sangat baik kita untuk melakukannya. Ini sangat dianjurkan karena pahala dari sholat berjamaah ini lebih tinggi dari kalau kita sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah kita akan mendapatkan 27 derajat lebih tinggi dari sholat sendirian. Jadi kalau sholat sendirian kita cuma hanya mendapatkan 1 derajat saja. Kalau sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat, kan sangat berbeda. Jadi kalian memilih sholat sendirian atau sholat berjamaah? Berjamaah. Ya, baik, bagus. Baiklah anak-anak, sudah paham tadi kan mengenai apa itu pengertian sholat berjamaah? Sudah, Bu. Berapa tadi dapat pahalanya? 27 derajat. Insya Allah, pintar anak ibu. Iya dong. Selanjutnya ibu akan membahas mengenai tata cara sholat berjamaah atau ketentuannya anak-anak. Yang pertama, sholat berjamaah ini harus diawali dengan azan dan iqomah. Untuk azan dan iqomah ini yang wajib untuk dilakukan iqomahnya. Azan ini kan untuk di masjid. Jadi misalkan Eliza dan teman-teman yang lain, Eliza qomat dulu, yang Allahu Akbar itu, baru dimulai dengan siapa yang menjadi imam, barulah dimulai sholat berjamaah kalian. Kemudian posisi sholat atau apa? Saf. Ya. Ini banyak ada ketentuannya juga anak-anak mengenai sholat berjamaah ini. Posisinya harus kita sesuaikan. Ini contohnya ya. Ini ibu ibaratkan yang kuning ini imamnya. Ini imam. Yang
hijau-hijau ini makmum laki-laki, yang pink makmum perempuan. Nah, untuk yang ini contoh kalau makmumnya hanya satu seorang. Jadi boleh dia berada di samping dari imam, tapi agak mundur sedikit, enggak sebarisan untuk pembedanya. Sebarisan juga boleh sebenarnya, tapi untuk biar beda posisinya di sini, yang makmumnya agak mundur. Kemudian ini contohnya kalau makmumnya rame. Ini contohin ada 5 orang. Jadi misalnya datang tuh satu makmum di sini kan, pertamanya jangan sejajar lagi soalnya banyak kan. Datang ke sini yang pertama di sini, datang lagi tuh ada seorang lagi datang di sini, jangan ngisiin sini dulu, di belakang imamnya dulu, sini. Jadi berurutan. Datang lagi seorang ke sini, datang ke sini, ganti-gantian pokoknya biar seimbang itu posisinya, safnya. Nah, kalau untuk perempuan harus dijarak ya, harus berbeda dengan jangan nyatu dengan yang makmum laki-laki nih di sini. Nah, jangan lupa juga saf itu harus rapat dan lurus. Bagaimana, anak paham nggak mengenai posisi saf ini? Paham, Bu. Alhamdulillah. Kemudian yang ketentuan yang ketiga ada niat. Sama seperti sholat fardu, harus niat ya untuk melakukan sholat berjamaah ini. Nah, kalau imam niatnya menjadi imam dan makmum menjadi makmum. Jangan, kalau sholat fardu kan nggak ada tuh imaman makmumannya. Nah, anak ibu ini sudah tahu belum niat menjadi imam dan menjadi makmum? Itu kan berbeda. Kalau untuk sholat fardu, ada yang mau mencontohkan? Saya, Bu. Eliza mau untuk sholat apa? Salat maghrib. Nah, coba kalau ibu contohkan niat sholat maghrib. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu kan untuk sholat fardu maghrib ya, itu sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau menjadi imam, kita ubah tuh. Tadi kan ada adaan. Nah, itu diubah menjadi imaman. Itu kalau menjadi imam. Jadi kita ubah menjadi usolli fardhu maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Nah, kalau makmum, imaman diganti jadi makmuman lillahi ta'ala. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Ya, Bu. Kemudian ketentuan yang keempat, makmum harus mengikuti imam. Nah, jangan sekali-sekali juga makmum itu mendahului imam. Jadi kalau imam gerak, baru makmumnya ikut gerak. Kemudian berada di satu tempat. Nah, kalau berjamaah harus berada di satu tempat ya, jangan beda-beda, jangan menjauhi. Kemudian ketentuan yang berikutnya, nah mengenai bacaan ini dibagi menjadi dua, ada yang jahar itu dikeraskan suaranya, dan sir atau dipelankan atau dilirihkan. Untuk yang jahar ini banyak ya ketentuannya. Yang pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu harus dikeraskan suaranya oleh imam. Kemudian Al-Fatihah, ayat Al-Quran, surah-surah pendek, 2 rakaat pertama saja, khusus sholat subuh, maghrib, dan isya. Karena kan kalau kita sholat asar dan zuhur, kita tidak dikencangkan suaranya, dilirihkan. Kemudian kalau sudah membaca Al-Fatihah, aminnya juga dikencangkan. Makmumnya mengikuti kan, biasanya kita seperti itu. Ya. Kemudian salam, untuk menandakan pengakhiran sholat, jangan dipelankan suaranya oleh imam, harus bersuara jahar kencang ya, kalau menyebutkan salam. Nah, kemudian untuk ketentuan yang nomor 7, melakukan salam, zikir, dan doa. Kalau zikir dan doa ini
itu menyesuaikan ya anak-anak. Jadi ini zikir dan doa tidak wajib berjamaah ya. Mungkin Eliza atau teman-teman yang lain ada keperluan yang lain, jadi sholat berjamaah namun zikir dan doanya tidak mengikuti, nggak apa-apa, doa sendiri, zikir sendiri. Tapi lebih bagusnya kita mengikuti imam. Nunggu dulu kalau waktu kita masih banyak, kita nunggu dan mengikuti zikir dan doa ini bersama-sama, berjamaah juga. Karena kemungkinan terkabulnya doa itu lebih besar kalau rame-rame. Nah, anak-anak ibu udah paham belum mengenai ketentuan atau tata cara sholat berjamaah ini? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau paham, ibu akan memberi tugas pada kalian. Coba buka buku paketnya. Itu pada halaman 45 kan ada 5 soal. Nah, itu dijawab sekarang. Nah, ya. Nanti kumpulkan kepada ibu. Baiklah anak-anak, gimana soalnya? Sudah selesai apa belum? Kita Bu. Baiklah. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai soal? Enggak Bu. Enggak. Tunggu sebentar lagi ya. Baiklah anak-anak, gimana, sudah selesai? Sudah Bu. Baiklah, ini ibu. Ibu periksa dan ibu sini aja. Nah, jadi anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita mengenai tata cara sholat berjamaah. Nah, ibu mau lihat dulu nih, apa sudah paham betul apa enggak? Ini kan belum ibu periksa soalnya. Ada satu orang enggak yang mau memberi kesimpulan pendapatnya mengenai sholat berjamaah ini? Ayo Bu. Nah, baiklah Eliza, dipersilahkan. Jadi kan kita tadi udah belajar tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kan sholat yang dilaksanakan lebih dari satu orang secara bersama-sama. Nah, itu akan mendapatkan pahala 27 derajat Bu. Nah, Masya Allah, bagus sekali ini kesimpulan dari Eliza. Beli hapus dulu. Yeay. Nah, berarti sudah paham ya mengenai sholat berjamaah ini. Betul sekali tadi, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan 2 orang atau lebih secara berjamaah ya. Karena sholat berjamaah yang di depannya atau pemimpin yang kita sebut dengan imam memimpin sholat itu dan diikuti para makmumnya. Untuk hukum dari sholat berjamaah ini adalah apa tadi? Hukum dari sholat berjamaah? Sunnah muakkad. Ya, bagus sekali, pintar anak ibu. Jadi ini nih sunnah yang sangat-sangat untuk dianjurkan untuk kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Dan untuk pahalanya ini sangat banyak ya anak-anak. Jadi kita harus rajin-rajin untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau bisa jangan mau untuk sholat sendiri-sendirian. Karena ada orang tua dan saudara-saudara kita di rumah, kita ajak untuk sholat berjamaah ini. Nah, sholat berjamaah ini kan memiliki derajat yang lebih tinggi. Jadi peluang kita untuk mendapatkan diterimanya sholat kita itu lebih tinggi juga. Jadi mau kan anak-anak sekalian kalau sholatnya diterima? Mau. Diterima terus. Jadi kita perbanyaklah sholat berjamaah ini. Nah, baiklah, siapa tadi yang sudah memberi kesimpulan dari pembelajaran ini? Nah, saudari Eliza ya. Nah, Eliza, ayo maju dulu, ibu mau kasih hadiah karena sudah berani untuk menjawab dan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ayo maju dulu. Ya Bu. Nah, ini ibu ada hadiah untuk Nak Eliza. Yeay. Jadi kita tulis dulu bintang kelas pada hari ini Eliza. Eliza apa namanya? Melia Sari. Melia Sari. Nah, tepuk tangan dulu untuk Eliza menjadi bintang kelas pada hari ini. Silakan duduk. Kasih Bu. Sama. Baiklah anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kita dapat memahami ya sholat berjamaah dan mempraktekannya di kehidupan sehari-hari.
Sudah paham kan mengenai sholat berjamaah ini? Sudah, Bu. Nah, minggu depan kita akan mempraktekannya satu-satu. Jadi, berapa kelompok kita praktekkan ke depan nanti mengenai menyimulasikan sholat berjamaah ini. Ya, Bu. Jadi, minggu depan itu kalian jangan lupa lagi ya membawa mukena dan sejadah, alat-alat untuk sholat. Baik, Bu. Jangan lupa ya anak-anak, itu tugasnya untuk minggu depan kita praktek sholat berjamaah. Jadi Ibu rasa sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita juga telah selesai berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya dapat kita terapkan. Amin. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran pada